selamat datang di podcast Fotografi Podcast. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas salah satu genre fotografi yaitu potret fotografi. Kenalin, aku Dinda Dan aku Hanif. dan di sini kita sudah bersama dengan Mbak Alfi. Halo Mbak Alfi. Halo Mbak Dinda, Mas Wani. Ya, dari Mbak Alfi ini bisa mungkin perkenalan terlebih dahulu untuk menyapa teman-teman Eco Friends. Halo friends, aku Alfi, seorang mahasiswa yang juga aktif di bidang fotografi gitu. Oke. Tadi Mbak bilang kan suka fotografi berarti ya? Iya, Lebih spesifiknya tuh genre apa tuh Mbak? biasanya sih potret gitu. Potret ya? Ya, Kalau menurut Mbak sendiri tuh potret tuh kayak gimana sih? potret tuh fotografi yang fokusnya ke ekspresi seorang, apa tentang diri seorang itu gitu. Jadi apa yang terkait dengan orang itu jadi objek foto aku gitu. Yes. Ya, nah, sebenarnya kan dari fotografi sendiri genrenya tuh banyak ya Mbak, Iya, benar. bukan hanya fotografi, bukan hanya potret fotografi. Nah, untuk dari Mbak Alfi sendiri, kenapa akhirnya tuh tertarik gitu dengan potret fotografis? Potret fotografi ini menurutku seru karena kita bisa interaksi sama orang, kita bisa tahu cerita orang gitu. Dan latar belakang mereka kan karena untuk foto mereka aku butuh data-data itu gitu. Oh, jadi ada pendalamannya sih. Iya benar. Tapi kalau Mbak sendiri tuh terjun di potret fotografi tuh dari kapan sih Mbak? Aku terjun potret tuh mungkin baru SMP kali ya, akhir kelas 9 tuh 2017 kiranya apa 16 itu. Cuma untuk hobi aja sih dulu karena ada temanku yang kebetulan suka di foto gitu ya. Jadi kita saling melengkapi gitu. Dan nanti berlanjut sampai sekarang. Iya. Yes. Nah, dengar-dengar juga nih Mbak, katanya dari Mbak Alfi juga membuka jasa foto nih. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu kali ya dari awal yang tadi tuh awal terjun ke dunia fotografi, terus akhirnya dari fotografi Mbak sendiri nih akhirnya dikomersialkan gitu. Oh ya, awalnya kan terjun ke fotografi itu hobi aja. Terus lama-lama waktu COVID sebenarnya awal masuk ke jasa itu foto produk. Foto produk aja. Karena waktu itu COVID kan, jadi kita nggak bisa foto banyak orang. Dan jadi kita cuma bisa ngefoto dengan mati kayak produk kayak gitu. Nah, setelah COVID-nya mereda, mulai deh kayak ada foto di fotoin ada ulang tahun, birthday gitu, ada pre juga gitu. Oke, berarti kan udah dapat klien ya Mbak? Iya ya. Dari Mbak sendiri ini kan kayak aku kan tahu soal fotografi dan komersial gitu ya. Dari Mbak sendiri tuh ada tips dan trik gak sih buat gimana cara menggali klien, apakah bikin portfolio juga atau gimana? Aduh kalau buat nyari klien aku belum ngelakuin yang sepemasaran itu sih. Paling biasanya klien tuh dari temen dekat atau dari keluarga atau ya dari teman-teman aja sekitar gitu yang tahu. Nah buat di portofolio itu aku masih ngelakuin sih dari dulu aku kalau misalnya ngefoto hunting sama temen atau kemana gitu aku upload di Instagram. Itu lahan portofolio sih di situ. Iya sih ya, paling sosial media tuh bisa Iya, dijadiin iya, portofolio. portofolio. Jadi dari klien juga bisa lihat nih gitu Oh. portofolio dari Mbak Alfi gimana. Benar. Nah, tadi kan ternyata mulai dikomersialkan itu dari pandemi ya. Iya. Nah, dari pandemi kan lumayan nih udah beberapa tahun gitu. Pasti dari Mbak Alfi juga udah nih banyak bertemu dengan berbagai jenis klien gitu ya. Nah, klien-klien dari Mbak Alfi sendiri tuh biasanya dari siapa aja gitu? Terus biasanya tuh ada nggak sih klien yang susah gitu untuk Mbak Alfi handle gitu? Iya, untuk klien yang susah sih belum ada ya, semoga sampai seterusnya nggak ada. Nah, terus kalau berbagai macam klien biasanya karena mereka klien udah tahu apa yang mereka mau gitu, jadi ada sharing gitu, ada meet up dulu sharing bahwa pengen hasil fotonya kayak gini Pak hasil atau ngasih referensi dari film yang mereka suka atau dari Pinterest itu kan banyak inspirasi tuh dari situ. Dan tuh ada banyak kan teman, terus ada dari teman-teman IG apa rekomendasi ke temennya gitu yang gitu. Iya. Terus aku kepo sih ini kan
Kalau potret fotografi kayak yang Mbak jelasin tadi kan kayak ada meet up dulu, Iya. itu. Terus kalau buat persiapan teknisnya itu kayak gimana sih Mbak? Kayak kita nentuin latarnya, nentuin alatnya, gear-nya nih. Untuk persiapannya sih, kan tadi kita udah ada meet up sama klien nih gitu kan, jadi tahu yang mereka mau gimana. Jadi habis itu kita arrange di mood board dulu tuh, kumpul-kumpulin referensi yang serupa. Nah untuk alatnya, kebetulan aku cuma biasanya pakai kameraku tuh Sensafix yang 50 mili aja, sementara baru itu. Tapi kalau emang dibutuhin bisa sewa sih, misal mau pengen hasil fotonya kayak gini butuh yang lebih kuat atau gimana, itu bisa di-prepare dulu. Terus kalau buat kayak melihat tempat kan kita kalau buat potret fotografi kan nggak cuman orang ya, Iya, iya. kita juga pentingin backgroundnya juga. Iya, lingkungan ya. Mbak tuh gimana estetik? Kalau aku, ya tadi kan udah ada meet up, jadi kita tahu background yang dibutuhin apa. Paling kita cari referensi tempat yang terdekat aja gitu sih, misal di alun-alun kah atau di daerah kampus atau di mana yang cocok. Karena kalau aku sendiri pribadi itu untuk tempat biasanya lebih ke yang banyak hijau-hijaunya sih, kayak di alam atau di taman kayak gitu. Big price juga ya. Iya, kalau aku sukanya Terus nih, terus kan ternyata tadi juga apa dari potret fotografinya tuh kan banyak ya, Mbak, ada misal graduasi, terus juga foto potret lainnya. ya. Nah, untuk menentukan harganya nih, Mbak, karena kan tentunya dari tadi persiapannya juga ternyata nggak mudah lah ya gitu, Iya. banyak yang harus dipersiapkan. Untuk harganya sendiri itu dari Mbak Alfi menetapkannya tuh gimana gitu? Apa menyesuaikan dari tiap jenisnya, misal foto graduasi itu gimana harganya? Atau ngikutin pasar atau ikut gimana gitu? Ya kalau ngikutin pasar aku belum ya, karena belum selevel yang di pasar gitu. Jadi masih pakai harga sendiri. Kalau awal dulu masih kebanyakan teman gua harganya kadang ngetatin sendiri tapi minta ditawar. Aku masih nggak apa-apa sih, soalnya di situ aku masih ngumpulin portofolio gitu. Iya. Jadi iya, ya dapat uang jajan tambahan dikit, cuma kan tetap dapat portofolio juga. Iya, benar-benar. Untuk selanjutnya sih biasanya aku tentuin sesuai kebutuhan aja, misal berapa waktu yang dibutuhkan buat foto itu, tempatnya mau berapa gitu, apakah perlu nanti yang dicetak atau enggak. Oh, iya. Berarti dipertimbangkan juga kalau misal buat yang tadi tempatnya gimana, berapa foto yang mau dibuat, terus sama mau dicetak apa enggaknya gitu. Terus itu harganya udah influence kalau ini ya kayak tempatnya kan misalnya kalau bayar situ juga bisa masuk di harganya berarti ya. Iya, tapi beberapa aku lebih cari yang murah sih. Yang kaliannya bisa gratis ya. Dibikin kategori berarti untuk harganya itu. Iya, iya. Oke, tadi kan soal apa lingkungannya yang bisa kita kontrol dari kita sendiri. Terus aku mau nanya soal modelnya nih, Iya. subjek yang kita foto. Itu kan kadang ada orang yang belum pernah jadi model Iya. atau nggak pede lah gitu. Oh iya, iya. Kalau dari Mas Giri tuh gimana cara dia tuh bisa pede? Nggak terlalu kaku ya. Kalau aku sendiri sih ya, biasanya cari pose yang nggak terlalu membuat mereka kaku gitu loh. Kan beberapa foto ada yang kayak kaku banget, atau yang kayak di studio tuh gimana, pokoknya posenya yang harus kayak gini gitu loh. Aku biasanya lebih milih yang kayak mungkin sambil aktivitas, misal berdua sambil ngobrol atau ketawa aja, itu yang kita bikin senatural mungkin, jadinya nggak kaku gitu di depan kamera. Nah, itu kan berarti tadi juga bisa dikatakan sebagai kendala sih ya gitu. Karena kan tiap orang tuh buat diarahin beda-beda gitu. Ada yang gampang diarahin, ada yang enggak. Terus tadi juga udah dibilang ada yang pede, ada yang enggak gitu. Nah, berarti nih dari Mbak Alfi bisa mengatakan bahwa foto potretnya itu sukses itu kalau misal apa gitu? Kalau kalian suka sih itu udah pasti ya. Kadang juga walaupun suka, aku sendiri suka, aduh ini ada yang kurang nih, harusnya kayak gini. Bisa dievaluasi buat next foto session gitu.
Bisa sekalian cerita kali ya, cerita pengalamannya nih, pengalaman selama terjun di dunia fotografi, fokusnya di potret, terus juga akhirnya sampai ke komersial nih gitu. Dari Mbak Afi bisa menceritakan gitu. Salah satu pengalamannya juga apa ya, kesan-pesannya mungkin sama keluh kesahnya gitu. Iya, buat cerita pengalaman dulu aja, kan ini berawal dari hobi. Jadi waktu itu ada kamera juga awal masih lensa yang kit bawaan. Nah, dari proses itu aku belajar bahwa dengan satu body tuh nggak perlu yang mahal-mahal. Kalau kita ganti lensanya dengan beberapa variasi juga hasil fotonya bakal variasi juga beda gitu. Walaupun dengan satu body kamera yang sama. Terus untuk mungkin karena aku lebih sering di outdoor ya, jadinya aku belajar bahwa di natural ini juga mungkin butuh reflektor atau apa, jadinya shadownya ini kayak di muka nggak terlalu gelap atau gimana gitu. Oke, ini mungkin buat nutup juga ya. Aku pengen nanya nih Kevo. Aku sebagai orang yang belum pernah terjun di foto portrait komersial tuh, Wah, apa sih fix dan saran lah buat aku gini. Ya, mungkin buat teman-teman eco-friends juga nih yang mulai tertarik sama potret fotografi, terus juga mau komersial nih, mau komersial gimana gitu. menurut aku sekarang lebih banyakin portofolio aja sih ya. Kan teman-teman mungkin dari anak-anak ekolens nih, buat anak-anak ekolens kan banyak, kalian ada yang suka foto dan ada yang suka difoto ya. Jadi kalian bisa saling menguntungkan gitu, yang sudah dapat foto yang satu bisa tambah portofolio gitu. Terima kasih kepada Mbak Alfi yang sudah menyempatkan waktunya nih hadir di podcast kali ini tentang potret fotografi. Terima kasih Mbak Dinda, Mas Sani sudah bersama di sini. Semoga tadi yang kita bicarakan, kita sering-sering di sini bermanfaat. Sekian podcast kali ini tentang portrait fotografi. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Mbak Elvi bisa kita implementasikan untuk karya-karya kita selanjutnya. Mungkin dari aku dan Mbak Dinda cukup. Sampai bertemu di podcast Podcast selanjutnya. selanjutnya. Bye.